masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Siapa yang Anda izinkan bicara buat kamu? Ada masalah, dengerin nasihat siapa? Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Udah pasti nasihatnya salah dan sesat. Percayalah, masa remaja itu masa yang menyenangkan justru karena kalian belum dipaksa memutuskan kemana akan melangkah. Caution, approximately 5 seconds remain until impact site. Kita pulang ya. Nanti pulang ya. Oke, siap. Bolos ya? Ya. Kita kumpul lagi di sini ya. Gas. Judi lagi. Mending judi dapat duit. Iya, daripada sekolah kan? Diajak ke ya di sekolah. Iya kan? Ajar aja. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kifari Azhar dari Prodi Perguruan Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tugas ini, saya ingin menjelaskan tentang pergaulan bebas remaja pada zaman kini. Dalam berita sebelumnya, redaksi Liputan 6 mengabarkan berita kriminal dari berbagai daerah, khususnya pembunuhan. Misalnya, ternyata pelakunya masih remaja, anak-anak di bawah umur, bahkan masih sekolah. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, sekarang ini banyak kasus kriminal, terutama pembunuhan, yang mana pelakunya masih remaja, dan ini salah satunya. Dari penyelidikan terhadap para pelaku, motifnya mereka menyimpan dendam kepada korban. Korban pernah dilempar sepeda motor dengan batu. Orang dengan gangguan jiwa ditemukan meninggal dunia di ladang warga dengan luka bakar di daerah Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Warga saat menemukan jasadnya juga dengan kondisi terikat. Setelah diselidiki polisi, korban tewas setelah dianiaya lalu dibakar oleh 4 anak di bawah umur. Dari penyidikan terhadap para pelaku, motifnya mereka mengaku menyimpan dendam dengan korban. Korban pernah melempar sepeda motor salah satu pelaku dengan batu. Dari hasil otopsi sementara ditemukan fakta bahwa mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Sehingga keesokan harinya kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan keempat pelaku, di mana keempat pelaku ini merupakan anak di bawah umur. Adapun pelaku yang kami amankan antara lain yaitu saudara MA berumur 15 tahun, saudara AD berumur 14 tahun, saudara MI berumur 16 tahun, dan saudara HB berumur 13 tahun. Bukan hanya kasus pembunuhan, sudah terjadi banyak kasus-kasus kriminal seperti tawuran misalnya, yang kerap terjadi di berbagai daerah. Dan kali ini bukan hanya tawuran, anak-anak remaja yaitu sudah masuki ranah kriminal. Tawuran antar pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, contohnya pelajar dari 2 SMK terlibat tawuran, ada seorang pelajar yang tertinggal dari kelompoknya dan menjadi bulan-bulanan kelompok lawannya. Tragis, nyawanya tidak bisa tertolong, korban kehabisan darah akibat mengalami sejumlah luka senjata tajam. Polisi pun langsung mengusut kasus itu. 8 orang ditangkap dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya masih berstatus pelajar. Lalu, kenapa akhir-akhir ini banyak anak-anak atau remaja yang begitu berani dengan mudahnya melakukan tindakan agresif hingga menghilangkan nyawa orang lain? Dengan semakin terbukanya informasi, itu menjadi mudah bagi para remaja kita, anak muda kita untuk mengakses apa saja, termasuk adalah perilaku-perilaku yang agresif tadi, ya, membakar segala macam. Nah, ini ketika anak-anak muda kita mengakses itu, lalu itu menjadi katakanlah kesukaan, bahkan menjadi
tontonan-tontonan yang mereka sukai itu secara perlahan itu menjadi stimulus ya, menjadi sugesti yang karena sering kali ditonton itu akan menjadi perilaku yang kemudian dimaklumi oleh mereka. Remaja-remaja kita ini juga terkena dampak game ya. Saya kurang hafal nama gamenya. Game-game tertentu yang itu dirancang memang untuk menimbulkan perilaku agresivitas ya, seperti menembak, seperti memukul, menendang, yang dimana perilaku itu sengaja dimunculkan untuk mendapatkan hadiah ya, mendapatkan hadiah-hadiah dari permainan game itu. Nah, ketika mereka bermain game ini itu dilakukan dalam durasi yang lama, panjang, tanpa jeda, atau bahkan kemudian menjadi candu. Nah, perilaku-perilaku yang tidak patut tadi terdegradasi menjadi perilaku-perilaku yang biasa, dianggap biasa. Kemudian faktor lain adalah faktor pergaulan. Kita pahami kalau di fase perkembangan remaja itu adalah fase di mana mereka mulai mencari peer, kelompok-kelompok atau figur-figur yang kurang lebih sama dengan dirinya. Yang terjadi juga perhatian dan juga sorotan, bukan hanya tindakan agresif anak-anak atau remaja dan membahayakan orang lain, akan tetapi membahayakan diri sendiri. Seperti kasus seorang siswa SMP di Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia di lapangan olahraga usai terjatuh dari lantai 8 gedung sekolah pada bulan Mei yang lalu. Meski keluarga menilai ada kejanggalan terhadap kematian korban, polisi menghentikan penyelidikan kasus itu setelah tidak ditemukan unsur pidana diduga korban bunuh diri. Tahun lalu, 2022, ada laporan yaitu 1 dari 3 remaja Indonesia berusia 10 sampai 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Kemudian, 1 dari 20 remaja memiliki gangguan mental atau setara dengan 15,5 juta atau 2,45 juta remaja yang meliputi gangguan cemas, kemudian gabungan antara fobia sosial dengan gangguan cemas menyeluruh, lalu ada gangguan depresi mayor, gangguan stres pasca trauma, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ini juga sebuah peringatan sekaligus pertanyaan, sekaligus tantangan buat kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang dewasa, sudah termasuk teman-teman di bidang pendidikan, sudah sejauh mana sebenarnya pendidikan, utamanya sekolah, itu bisa menjadi benteng, bisa menjadi kembali memfungsikan diri sebagai sarana-sarana yang mendidik anak-anak kita, membangun karakter anak kita. Ini menjadi pertanyaan lagi, apakah fungsi-fungsi itu masih terjaga atau memang telah terjadi semacam degradasi juga dari pola pendidikan kita ya. Analisa berikutnya adalah tentu adalah keluarga, Mbak Riga. Bagaimana keluarga masih memfungsikan dirinya ya sebagai tempat yang paling aman, tempat yang paling membahagiakan, tempat paling berbagi. Apakah itu masih berfungsi dengan baik? Seorang ayah, seorang ibu, ya, seorang kakak, seorang adik, apakah keluarga itu masih menjadi tempat yang menyenangkan sehingga perilaku-perilaku agresif tadi tidak memungkinkan untuk tumbuh? Apa itu hanya menjadi tanggung jawab anak itu sendiri? Mari kita kembali diskusikan hal ini dengan psikolog. Itu peran-peran itu kita harapkan utamanya dari diri anak, keluarga, teman, masyarakat itu kuat gitu ya. Tapi pada ujungnya ketika anak-anak ini harus berhadapan dengan hukum, lalu kemudian perlu penanganan dan ini, maka pemerintah daerah juga harus disiapkan. Oleh karena itu maka program-program kebijakan kabupaten kota layak anak, lalu kemudian mendorong terlaksananya
desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak itu terus didorong gitu ya, termasuk bagaimana misalnya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren itu juga telah disiapkan oleh peraturan Mendikbud, peraturan Menteri Agama yang membuat dorongan di mana di satuan-satuan pendidikan itu menjadi ramah anak dan didorong untuk melakukan upaya pencegahan dari kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi ini yang dibangun termasuk di daerah-daerah, tentu pemerintah daerah terus menyiapkan lembaga-lembaga penyediaan layanan yang pada saat misalnya upaya-upaya pencegahan sudah dilakukan maksimal, masih ada kasus, maka di daerah-daerah juga tidak kemudian misalnya kesulitan untuk melakukan upaya tindak lanjut bagaimana ketika anak menjadi pelaku, anak menjadi korban, anak menjadi harus memberi kesaksian, sehingga unit-unit layanan yang disediakan di daerah itu dapat melakukan pendampingan, termasuk pendampingan dan kasus-kasus yang tadi disebutkan masih muncul di beberapa tempat dan datanya masih terus kita catat. Jadi tanggung jawab kita semua menjawab bersama bagaimana masalah kasus-kasus yang keterlibatan anak atau remaja di dalamnya. Bukan hanya sekadar menghukum bagaimana mereka yang terlibat, tapi bagaimana mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Saya Muhammad Brazar. Silakan lihat prosesnya. Terima kasih.